laboratorium atau studio terbesar itu ada di tubuhku gitu. Jadi kayak membaca tubuhku itu otomatis secara tidak langsung aku juga membaca realitas apa yang ada di luar tubuhku gitu. Jadi kayak yang ada di luar masuk ke dalam, kemudian yang di dalam itu juga keluar gitu. Satu hal di karyaku gitu kan yang terus aku kejar sampai hari ini tuh kayak bagaimana karyaku itu tetap puitis gitu. Jadi pintu berangkatku masuk itu kebanyakan bermula dari teks yang aku bikin itu. Teks aku nggak tahu itu sajak atau puisi itu, tapi sesuatu yang aku pikirkan kemudian aku tulis gitu. Itu titik berangkat semacam itu. Kemudian kayak aku sadar penuh titik berangkat aku berkarya itu bahwa kayak laboratorium atau studio terbesar itu ada di tubuhku gitu. Jadi kayak membaca tubuhku itu otomatis secara tidak langsung aku juga membaca realitas apa yang ada di luar tubuhku gitu. Jadi kayak yang ada di luar masuk ke dalam, kemudian yang di dalam itu juga keluar gitu. Nah, kerja-kerja kayak gitu yang dilakukan gitu. Semisal kayak sekalipun berangkat residensi gitu, pasti ada sesuatu yang tertaut yang aku bawa dengan tubuhku gitu. Semisal kayak aku berangkat ke Kalimantan gitu, itu kayak menguji limitasi tubuh tentang tubuhku, tentang identitas gitu. Kemudian realitas identitas itu bagaimana di ruang itu. Ya menguji limitasi tubuh, merasakan langsung ke medannya. Ya aku pikir itu kayak menangkap momentum ya. Terutama momentum puitik yang bagiku itu penting. Ya banyak ya, apa ya. Kayak contoh gitu ya. Ketika mau pameran tunggal, aku membuat hal semacam ini dulu. Ini yang nantinya akan jadi karya-karya besar dalam artian mungkin itu bentuknya, mediumnya gitu, tapi selalu berangkat dari sesuatu yang intim bagiku. Ketika aku menggambar di kertas kecil ini menggunakan pensil begitu dan atau bolpen, eh menyentuh itu semua kan kayak ritual yang aku lakukan ketika bertahun-tahun silam, menulis di kertas begitu. Jadi kayak kalau di kertas ini kan apa ya, kita menjadi sangat jujur ya. Jadi kayak tidak terobsesi untuk membuat sesuatu yang sempurna gitu, tidak, tapi memang apa yang di dalam ya udah dituangkan begitu. Jadi kayak lukisan-lukisan yang aku pamerin kemarin ya berangkat dari sini. Aku membuat sketsanya dulu ini. Tapi itu semua kan juga lahir dari teks-teks catatan semacam ini. Ini catatanku ketika aku ada di Kalimantan kemarin untuk pameran ini gitu. Ini teks catatan ketika di sana. Malam itu seorang bertanya, di mana duka bersemayam? Ia datang pada malam hari dengan 2 luka tembak, satu di dada dan satu di kaki. Ya, semacam itu. Jadi dari teks ini kemudian kita mampu menangkap persoalan gitu. Tapi benar-benar sangat diperas gitu. Dan diuji cobakan di drawingnya. Gini.
Hmm. Ya mungkin pengaruhnya juga karena aku suka puisi ya, suka membaca puisi begitu. Atau lebih tepatnya itu aku menyukai mengalami puisi begitu. Jadi kayak momentum-momentum yang bagiku puitik, wah itu penting gitu. Tapi tentunya nanti kita melalui kurasi sendiri kan sebagai seniman, kurasi ide dan lain sebagainya. Lalu setelah semuanya tercatat kayak gini kan kurasi itu bekerja gitu kan sebagai seniman. Kemudian memilih ide-ide yang bagi kita baik atau penting untuk diwujudkan gitu. Atau ide-ide yang kemungkinan ditunggu dulu, mungkin bukan sekarang, mungkin suatu saat menjadi penting gitu sih. Madura gitu. Pasti kalau kita membicarakan Madura gitu, mungkin banyak orang akan melihat tentang segi stereotip ya, atau sesuatu yang ditabalkan kepada orang Madura gitu. Orang Madura itu keras, kemudian kasar atau apapun stereotyping gitu kan. Tapi aku sebagai seniman gitu kemudian membaca ulang tentang stereotip itu, bagaimana itu dibentuk begitu, lalu apa realitasnya hari ini tentang stereotip itu. Jadi banyak karya-karya itu eh, membaca ulang atau memberi referensi tandingan gitu kan tentang pembacaan Madura lainnya ya, utamanya melalui karya. Kebanyakan kalau melihat karyaku itu gak ada karya yang menyenangkan atau keras gitu atau apa ya, tapi lebih pada mengejar kayak liris ya, liris. Iya itu semacam kayak traumatik, tragedi gitu. Jadi kayak yang dipakai itu menerima kenyataan hidup itu ada sisi-sisi lain gitu loh. Sisi lain itu dari keras itu juga nanti ada sisi lain lembut, atau dari keras itu ketika berbenturan ada sisi yang sakit gitu atau yang ringkih gitu. Ya semacam itu. Jadi aku lebih 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 bukan lebih bebas ya, lebih kayak punya jalan lain gitu di beberapa karyaku. eh, Jika karya yang kemarin di pameran tunggal ingatan bergegas pulang gitu, eh kalau kita melihat ada satu landscape lukisan itu, judulnya Landscape dan Rubuhnya Seekor Sapi itu. Nah, jika kita tahu sapi karapan di Madura adalah sapi yang gagah begitu, dan pasti patron pemiliknya adalah laki-laki yang gagah begitu. Mengejar maskulinitas itu mesti ke arah sana, ke arah gagah gitu. Tapi tidak dengan sapi-sapi yang aku hadirkan di ruang itu gitu. Sapi-sapiku adalah sapi-sapi yang ringkih, kemudian hampir mati lalu kemudian membusuk gitu kan. Jadi kayak itu berangkat dari satu teks yang pernah aku tulis gitu kan. Beri aku 1000 penderitaan gitu, maka akan aku kunyah dengan sedikit garam gitu. Jadi kayak bagaimana penerimaanku terhadap rasa sakit itu gitu juga salah satu wujudku bagaimana melihat diriku sebagai seorang yang gagah gitu kan. Jadi kayak kita mengalami pengalaman hidup, kadang ketidakberpihakan hidup dan lain sebagainya pasti kita terima. Tapi ketika kita menampung gitu dan kita mampu melampaui itu adalah gagah yang lain, itu adalah maskulinitas yang lain bagiku gitu. Jadi sapi yang membusuk, sapi yang rubuh itu adalah simbol keperkasaan sejatinya, semacam itu. Ya bermainnya semiotik seperti itu. HIOB itu salah satu kompetisi seni rupa yang banyak ditunggu-tunggu begitu. Ketika kita menang di tingkat regional Indonesia, kemudian akan bertarung lagi tingkat Asia Tenggara.
Beberapa tahun lalu karyaku terpilih, judulnya Anges. Kembali ke metodeku berkarya, sebenarnya karya itu adalah ingatanku terhadap kawanku begitu di rumah di Madura, ketika kita sama-sama sekolah di SD yang sama, sekolah dasar. Dia datang dari Sambas dan mengungsi ke Madura. Aku tidak tahu, tapi dia memiliki bekas luka gitu. Kemudian kita berpisah lama dan bertemu lagi setelah sekian tahun. Dia udah menikah dan punya anak. Aku melihat bekas luka itu masih sama gitu. Bekas luka itu tidak pernah hilang. Jadi dari situ aku kemudian termaktub gitu, bahwa sejarah tinggalan perang ya itu luka gitu. Lalu kemudian kalau kita masuk ke luka gitu, luka itu robek, yang kita lihat itu semuanya sama begitu. Jadi kayak darah yang merah, daging begitu yang tersayat gitu. Ya kita melihat esensi kita sebagai manusia gitu. Apalagi di waktu itu kayak primordialisme ekstrim itu, atau bahkan sampai hari ini sering dipakai sebagai politik identitas. Kamu identitas tertentu, ini identitas tertentu, kemudian aku pribumi atau dan lain sebagainya, itu kan masih semacam dipakai, tapi esensi kita sama gitu kan, daging yang memerah gitu. Ya semacam itu. Ya karena karyaku personal, karyaku narasinya tidak bisa diwakili oleh orang lain, dalam artian sejarah ingatanku bersama temanku itu adalah milikku, aku mengalami, kemudian realitas etnis itu juga, tragedi itu mengalami di etnisku. Lalu permasalahan tentang politik identitas itu juga terus relevan sampai hari ini gitu. Ya aku pikir karyaku penting untuk dibaca bersama. Ya kemungkinan itu sih, dari yang personal tapi kemudian kelindannya menjadi universal dan relevan. Aku tidak tahu, tapi selagi bagiku penting untuk menyuarakan ketidakberpihakan hidup, itu mungkin aku akan lakukan begitu. Membuat karya tentang hal semacam itu, semacam ini gitu, itu kayak kita sedang kadang menguliti diri sendiri gitu, menguliti memori yang kadang menyakitkan gitu. Tapi memang di sana fungsi seniman gitu kan. Jadi kayak sebagai penanda bahwa kita hidup dan kita memiliki kisahnya. Aku menyukai Nietzsche begitu. Jadi Apollonian dan Dionysian begitu, memang harus kita terima sebagai kenyataan hidup begitu. Dan kita akan selalu menjadi berharga untuk hidup apabila kita jujur terhadap diri kita begitu, semenyakitkan apapun itu. Kadang kebenaran juga sangat menyakitkan begitu.